dari UT sebagai pendidikan jarak jauh PTJJ yang tadi dikemas oleh Pak Subi. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai memahami kit mahasiswa yang akan dibawakan oleh Kakak cantik, dosen mudanya Universitas Terbuka Makassar, yaitu Kak Nur Azizah Aliyah SPD MPD. Beliau adalah salah satu dosen FKIP Universitas Terbuka Bahasa Inggris ya Kak, pendidikan bahasa Inggris. Baik, waktu dan tempat kepada Kak Zi, kami persilahkan. Oke, baik sahabat UT, maaf. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung bersama Universitas Terbuka Makassar, dan kami berharap teman-teman semua masih dalam kondisi sehat dan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur UT Makassar, Bapak Datranda Sasanudin, kemudian Manajer BBLBA Datranda Kusumala Dewi, dan juga seluruh pemateri dan seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksananya OSMB kita hari ini. Teman-teman, sebelum saya memulai materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Azizah Aliyah. Kalau teman-teman ke UT Makassar bisa cari saya, bilang aja Zi. Jadi di UT Makassar saya ditempatkan di divisi staf beasiswa dan pasca sarjana. Kemudian saya juga merupakan dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, kalau gitu saya langsung aja pembahasan kita pada hari ini. Kalau tadi Pak Subirman Musa sudah membahas tentang UT sebagai PTJJ. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan katalog, kalender akademik, dan laman UT. Nah, layaknya kalau orang nikah nih, dikasih modal dulu seperangkat alat sholat. Nah, kalau kita belajar di UT, dikasih modal seperangkat katalog dan kit UT. Nah, ini teman-teman perlu untuk memahami ini. Kenapa? Karena selama kuliah nanti, kalau teman-teman tersesat, teman-teman ada kendala, bisa langsung lihat ke katalog dan juga di laman UT, karena semua jawabannya ada di situ. Jadi petunjuk teman-teman selama berkuliah di UT itu ada di sini. Jadi mohon untuk diperhatikan secara seksama. Nah, katalog itu di UT gimana sih? Nah, katalog itu pedoman teman-teman untuk mengikuti proses pembelajaran di UT. Kemudian katalog itu teman-teman bisa akses melalui laman UT di ut.ac.id di menu informasi mahasiswa, submenu katalog dan formulir. Nah, untuk di UT sendiri katalognya itu ada dua, ada katalog sistem penyelenggaraan dan katalog kurikulum. Bedanya apa? Bedanya kalau katalog sistem penyelenggaraan di situ berisi tentang sistem penyelenggaraan UT. Jadi mulai dari cara registrasi teman-teman, kemudian biaya kuliahnya bagaimana, kemudian sistem alik kredit kalau misalkan teman-teman ada yang mau alik kredit, semuanya ada di sistem penyelenggaraan, termasuk alamat UT, kantor UT di seluruh Indonesia. Itu semuanya ada di dalam sistem penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, katalog kurikulum. Kalau katalog kurikulum sendiri berisi tentang kurikulum-kurikulum yang ada sesuai dengan prodi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman buka katalog kurikulum nih, langsung aja ke daftar isi, kemudian teman-teman cari jurusannya atau prodinya teman-teman, langsung lihat halaman berapa, buka deh di situ. Di situ lengkap informasi mata kuliah, SKS, jumlah SKS yang harus teman-teman tuntaskan selama berkuliah di UT, seperti itu. Kemudian ini sudah tadi ya saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke memperkenalkan website UT. Nah, di sini kalau teman-teman pakai device lain selain
device selain yang untuk menampilkan Teams ini, misalkan teman-teman pegang HP nih, bisa langsung coba klik www.ut.ac.id. Terus setelah itu teman-teman masuk, pilih aja di situ sebagai mahasiswa. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa kan, kemudian akan tampil nanti rektornya UT, Profesor Ojat Darojat. Kemudian setelah masuk ke dalam, akan ada menu beranda, informasi mahasiswa, sistem akademik, dan UT online serta fasilitas yang ada di UT. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis sebentar. Mohon ditunggu sebentar. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah masuk ke menu ke website UT, akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian, nah, untuk katalog sendiri, teman-teman bisa klik di informasi mahasiswa. Kemudian klik katalog dan formulir. Nah, setelah mengklik katalog, akan muncul seperti ini tampilannya. Teman-teman tinggal pilih penyelenggaraan, untuk sistem penyelenggaraan, katalog sistem penyelenggaraan, atau klik kurikulum program sarjana dan diploma untuk program non-PGSD dan non-PG PAUD. Kemudian khusus untuk program PGSD dan PG PAUD, teman-teman klik yang paling bawah, kurikulum program sarjana PGSD dan PG PAUD. Jadi tinggal diklik aja sesuai dengan prodi teman-teman. Nah, ini contoh katalog kurikulum. Kalau misalkan teman-teman buka nanti katalog kurikulumnya. Nah, katalog kurikulumnya itu isinya apa saja sih? Nanti di dalamnya itu ada kode mata kuliahnya. Jadi kode mata kuliahnya, semisalkan ini ada prodi ilmu hukum, kode mata kuliahnya HKUM 4211. Jadi nanti harus diperhatikan betul, khususnya ini yang ambil paket non-SIPAS atau paket sistem belanja. Nanti kalau teman-teman registrasi mata kuliah kembali di semester berikutnya, tinggal masukkan ini HKUM 4211, maka akan muncul hukum agraria di formulir pendaftaran registrasi mata kuliahnya. Jadi pertama kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliahnya, kemudian jumlah SKS-nya berapa. Nah, waktu ujian ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. UT itu kan sudah tadi dijelaskan oleh Pak Subirman bahwa UT itu punya waktu ujian tersendiri. Nah, untuk melihat waktu ujian teman-teman itu ada di katalog kurikulum. Di situ telah tertulis 1.1, 1.4, 1.5. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau 1.1 itu teman-teman akan ujian mata kuliah hukum agraria di minggu pertama pada jam pertama. Jadi seperti itu cara bacanya. Kalau misalkan 1.4, nah teman-teman akan ujian ilmu sosial dan budaya dasar pada hari pertama jam keempat. Nah di sini ada kode lagi, tapi di sini kode selanjutnya itu kode bahan ajarnya. Jadi berbeda, ada beberapa mata kuliah yang sama antara kode mata kuliah dengan kode bahan ajar, tapi ada juga mata kuliah yang berbeda antara kode mata kuliah dengan kode bahan ajarnya. Nah, di dalam struktur kurikulum juga, di dalam katalog kurikulum juga akan ditampilkan keterangannya T atau P. Nah, itu bisa teman-teman lihat di lembar selanjutnya kalau buka katalognya. Nah, ini. Kalau keterangannya dia T, artinya dia itu tutorial tatap muka.
atau tutorial online. Kemudian nanti ada PR keterangannya. Kalau PR artinya mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang berpraktik. Kemudian ada yang berkode BW. BW artinya bimbingan wajib. Kalau nanti artinya ujiannya teman-teman itu dalam bentuk ujian esai. Terus ada keterangan juga mata kuliah pendukung TAP. Jadi kalau di UT teman-teman, nanti untuk menyelesaikan studi akhirnya itu kita bukan buat skripsi ya, agak berbeda. Jadi kita itu ada yang namanya TAP, tugas akhir program. Nah, tugas akhir program untuk setiap prodinya itu mewajibkan 5 mata kuliah wajib sebelum mengambil mata kuliah TAP. Jadi kalau teman-teman mau ambil TAP harus lulus dulu dari mata kuliah pendukungnya seperti itu. Jadi semuanya ada tersedia di dalam katalog kurikulum. Nah, selain di dalam katalog, teman-teman juga bisa lihat informasi tentang gambaran umum perkuliahan teman-teman sebenarnya ada di lip pembayaran teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat lip pembayarannya jangan dibuang, disimpan dong. Nah, nanti di situ ada informasinya. Jadi informasi di lip pembayaran itu berisi tentang nomor billing. Jadi kalau nomor billing itu ini kode bayarnya teman-teman. Jadi kan kemarin teman-teman sudah bayar tuh. Nah, ini kode billingnya. Kemudian namanya teman-teman harus diperhatikan ya, namanya pastikan itu namanya teman-teman sendiri. Kalau misalkan memang berbeda, mohon segera dilaporkan ke kantor UPBJJ UT Makassar. Kemudian berisi tentang program studi dan juga wilayah ujiannya. Jadi nanti ada tertera di situ teman-teman nanti ujiannya di mana. Jadi ujian sesuai dengan wilayahnya, kecuali kalau teman-teman ada keadaan mendesak baru boleh mengajukan pindah ujian, pindah lokasi ujian maksud kami. Terus selanjutnya di lip pembayaran juga ada masa registrasi, NIM, kemudian UPBJJ, serta jenis layanan. Juga ada semester teman-teman. Nah, di dalam kotak ini, teman-teman akan melihat kode mata kuliah serta jam ujiannya. Nah, kalau perhatikan baik-baik di situ, apakah sudah betul mata kuliah itu yang ingin teman-teman tuntaskan di semester tersebut. Kemudian jam ujiannya ada 12, 15, 21, 22, 24. Itu sama tadi dengan katalog kurikulum. Kalau 12 artinya hari pertama di jam kedua. Kalau 21 artinya hari kedua jam pertama. Hari pertama dan hari kedua itu gimana sih? Sebentar ya kita bahas. Masih ada di lip ini, juga tertera di lip ini. Saya lanjut dulu. Kalau GO itu maksudnya dia bisa kita selenggarakan. Kalau teman-teman nanti daftar registrasi kembali di semester berikutnya, terus muncul G4, itu mohon jangan dibayar dulu, harus dilaporkan dulu. Karena kalau G4 itu artinya ada mata kuliah teman-teman yang bertabrakan jam ujiannya. Jadi mohon diperhatikan. Yang penting juga di situ yaitu sistem layanannya. Dia kalau UO artinya dia tersedia untuk ujian online. Jadi teman-teman nanti bisa mengambil ujian online untuk alternatifnya. Kemudian P artinya mata kuliahnya itu berpraktik. Seperti itu. Jadi lengkap ya di pembayarannya. Kemudian tertera jumlah yang harus dibayar, batas akhir pembayaran. Kemudian, nah di sini ada UASnya, tanggalnya. Jadi tanggal hari pertama, jadi tadi yang dapat jam 1-2 artinya hari pertama jam kedua. Jadi nanti hari metode pengembangan fisik ini ujiannya di tanggal 6 bulan 12 2020. Jadi nanti kalau dapat yang seperti ini hari pertama, jadi nanti ujiannya teman-teman itu di tanggal 6 bulan Desember 2020. Tapi kalau teman-teman dapat jam ujiannya 21 misalkan, artinya teman-teman ujian di tanggal 13 bulan Desember 2020 jam pertama. Seperti itu cara bacanya. Next, kemudian ini kalender akademik. Nah, kalau sudah paham tadi dengan katalognya, sudah lihat bagaimana cara membaca jam ujian, kode mata kuliah. Nah, sekarang kita berpindah ke kalender akademik. Kalender akademik ini penting untuk teman-teman miliki. Kalau perlu teman-teman download dari laman UT, download kalendernya, kemudian tempelkan di meja belajar teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah download kalender akademiknya, bisa langsung ditempelkan, kemudian di stabilo tanggal-tanggal pentingnya supaya tidak ada yang terlewat. Seperti itu saran kami. Jadi kalau sudah punya kalender akademik, di situ nanti akan tampil jadwal pendaftaran mahasiswa baru, jadwal registrasi mata kuliah, kemudian
jadwal pembayaran biaya pendidikan, jadwal ujian, jadwal tutorial, jadwal pengumuman hasil ujian, jadwal wisuda, dan segala macam jadwal yang ada di UT. Jadi ada di situ jadwalnya. Untuk melihat jadwal atau kalender akademiknya bisa diakses di www.ut.ac.id. Jadi di situ tinggal diklik informasi mahasiswa, kemudian klik lagi kalender akademik. Itu bisa di-download. Ini tadi caranya, tinggal klik UT online, kemudian kalender akademik. Jadi ini tinggal dibuka, klik kalender akademik. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi tinggal diklik sesuai dengan kalender akademik prodi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman Fakultas Manajemen, nanti tinggal diklik yang paling atas, program sarjana dan diploma pada FE, FISIP, FMIPA, dan FKIP. Kalau teman-teman kebetulan jurusan PPS, bisa diklik program magister pada PPS, seperti itu. Nah, ini contoh tampilan kalender akademiknya. Jadi kalau yang di sebelah kiri saya ini untuk semester di tahun 2020 ini sekarang. Kalau di sebelah kanan saya ini untuk semester depan. Jadi kalau semester ini pendaftaran mahasiswa kan sudah kemarin kita sudah tutup registrasi mata kuliahnya di tanggal 31 kalau di kalender ini. Kemudian yang perlu teman-teman stabilo berikutnya adalah pelaksanaan aktivasi tutorial online. Nah, ini yang perlu teman-teman stabilo berikutnya. Batasnya itu sampai tanggal 7 September. Jadi sebelum 7 September, kalau berdasarkan kalender ini, 7 September, jadi nanti teman-teman sebelum 7 September harus aktivasi. Itu kalau berdasarkan kalender ini. Namun kemarin ada informasi terbaru bahwa aktivasi tutorial online-nya itu diperpanjang hingga tanggal 9 September. Untuk cara aktivasinya nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Di sini saya hanya akan memperlihatkan kalender akademik yang teman-teman harus perhatikan betul. Jadi di stabilo deh ini yang ini aktivasi tutorial. Kemudian nanti ada juga jadwal pelaksanaan mulainya kuliah itu kapan, itu semuanya ada di kalender akademik. Silahkan tadi diakses kalender akademiknya. Nah, ini untuk seluruh informasi UT kita punya laman sakti namanya istilahnya. Jadi lamannya itu www.ut.ac.id. Jadi semua informasi tentang UT itu ada di situ. Jadi teman-teman tinggal klik aja di dashboardnya, mau informasi mahasiswa, mau UT online, mau kalender akademik, mau katalog, semuanya teman-teman bisa akses di laman UT. Nah, ini tadi jadi kalender akademiknya, registrasi online-nya, fasilitas UT, alamat UPBJJ, kemudian kalau teman-teman mau beli buku atau registrasi online, semuanya bisa diakses di www.ut.ac.id. Kalau misalkan teman-teman ada bingung lagi atau lupa cara akses katalog tadi, bisa dibuka kembali di laman UT-nya. Jadi silahkan akses dulu sebelum teman-teman bertanya. Jadi jangan gampang, bingung nih kayak gini, langsung tanya lagi ke orang. Kalau perlu teman-teman inisiatif sendiri dulu, cari dulu. Kalau tidak dapat di laman UT, baru teman-teman upayakan untuk bertanya kepada teman yang lain atau bertanya ke kantor UPBJJ UT Makassar. Berikutnya kita ke kit mahasiswa. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa baru nanti akan dibekali dengan kit mahasiswa. Kit mahasiswa itu ada dalam bentuk hard copy dan ada juga dalam bentuk soft copy. Kalau yang soft copy-nya bisa diakses melalui website UT lagi. Yang tadi kan saya bilang bahwa website UT itu website laman sakti ya. Jadi kit juga ada di situ. Jadi teman-teman tinggal klik informasi mahasiswa, kemudian klik panduan mahasiswa, lalu pilih kit mahasiswa. Nah, klik aja kit mahasiswa. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang buku saku 1 itu bagaimana teman-teman memahami UT. Kemudian buku saku 2, kiat-kiat sukses belajar di UT. Nah, buku saku 3 berisi tentang mengakses layanan online UT. Jadi teman-teman
kelihatan tuh yang sudah baca buku saku dengan yang belum baca buku saku. Kalau yang sudah baca buku saku itu pasti kalau ada pertanyaan dia langsung tahu, oh saya harus cari ke sini. Kalau ada pertanyaan dia langsung tahu harus cari ke sini. Kalau teman-teman yang belum pernah baca buku saku pasti dikit-dikit langsung hubungin lagi ke kantor UPBJJ. Nggak salah sih sebenarnya, tapi akan lebih bagusnya kalau teman-teman akses dulu ke buku sakunya karena semua jawaban juga ada di sana. Jadi UT itu wadah pribadi mandiri. Jadi teman-teman kita harapkan betul untuk kemandiriannya dalam belajar di UT. Jadi kita sudah siapkan katalognya, kemudian laman UT-nya, kemudian kitnya. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar di UT nggak usah pusing-pusing, nggak usah khawatir akan kesusahan, tinggal akses di laman UT www.ut.ac.id, kemudian akses katalognya, akses kitnya, di situ semuanya akan teman-teman menemukan jawaban bagaimana belajar di UT. Jadi ada quotes menarik, kemandirian dan ketekunan akan menuntun Anda menuju kesuksesan. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke UT, sudah belajar mandiri, sudah tekun, insya Allah akan memperoleh kesuksesan. Amin. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa bahwa UT itu membekali kalau misalnya orang mau berperang, jadi kita siapkan senjatanya. Tadi dibahas oleh Kak Aziz, adanya siswa, adanya kata, adanya buku saku yang bisa diakses di ut.ac.id. Tapi sebenarnya itu sudah dibahas sama Kak juga bahwa kenapa saya lihat SKS yang ada di katalog itu sudah ada deskripsinya. Tadi sudah dibahas ya Kak ya. Tapi bisa dikasih penjelasan lagi nggak Kak? Mungkin teman-teman mahasiswa mau penekanan yang ada di katalog sejelasnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Tami. Jadi ya di katalog kurikulum itu memang tidak tampil skripsi karena memang itu bedanya UT dengan universitas lain. Kalau di UT kita tidak menyebutnya sebagai skripsi, tapi kita ada yang namanya tugas akhir program atau TAP. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi itu semuanya informasinya ada di katalognya, teman-teman. Apa syaratnya untuk terjaring TAP? Teman-teman harus lulus dulu dari mata kuliah pendukungnya. Untuk mengetahui mata kuliah pendukungnya apa saja untuk ikut TAP itu ada di katalog. Jadi silahkan buka katalognya berdasarkan prodi teman-teman. Lihat di bagian paling bawahnya ada di situ keterangannya mata kuliah pendukung TAP-nya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah semester 7, kemudian seluruh mata kuliahnya sudah mata kuliah pendukung TAP-nya sudah lulus, nah itu baru teman-teman masuk di TAP, itu namanya kita tugas akhir program. Bentuknya itu seperti ujian, ada kasus tentang teman-teman, jadi kayak ujian komprehensif ya istilahnya kalau di universitas lain. Nah di situ kasusnya itu komprehensif berdasarkan apa yang telah teman-teman pelajari selama di UT. Nah itu ujiannya secara online maupun tertulis. Jadi nanti disajikan kasus, teman-teman menjawab. Nah untuk penulisan karya tulis ilmiah sendiri itu sepaket dengan TAP untuk fakultas atau prodi non pendas. Jadi teman-teman nanti kalau sudah terjaring TAP, nanti juga akan dapat otomatis mata kuliah yang namanya karya atau karya ilmiah. Jadi teman-teman akan menulis karya ilmiah di situ dan mengupload karya ilmiahnya. Jadi sama dengan menulis skripsi, tapi kita tidak jemputnya sebagai skripsi. Kalau di fakultas di prodi PGSD sendiri atau PG PAUD itu karyanya berpasangan dengan PKP. Seperti itu. Baru udah mempersiapkan, udah bertanya, itu bagus ya inisiatif. Ujungnya itu di UT seperti apa? Yang lain skripsi, sidang, bimbingan, ketemu dosen pembimbing. Nah, kita tidak. Jadi bisa dikatakan UT itu universitas yang paling objektif di Indonesia ya. Karena penilaiannya langsung dari mahasiswanya. Ada satu lagi nih yang menarik. Ini mungkin saya akan kasih untuk menjawab dari pendekatan katalog aja ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Mbak Vina Pandu.
Vina Panduwinata. Wah, bukan. Ini Vina Pandu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Kak, saya mau tanya. Apakah boleh mengambil waktu studi kurang dari 3 tahun? Jadi teman-teman ini perlu diingatkan juga ya. Gimana caranya 3 tahun bisa enggak? Tapi kita ada aturan sesuai katalog yang bisa dijelaskan oleh Kaji, maksimal SKS per semester berapa? Silakan mungkin Kaji bisa menanggapi pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Vina Pandu. Jadi kalau misalkan bisa tidak saya selesai kurang dari 3 tahun? Nah, kalau misalkan teman-teman ambilnya paket non-SIPAS atau non sistem paket, itu non sistem paket semester, itu teman-teman bisa mengusahakan itu sebenarnya. Jadi bisa belanja. Jadi maksimal per semester itu teman-teman 24 SKS. Jadi nanti di dalam katalog kan ada jumlah SKS. Jadi teman-teman memilih mata kuliah dan menjumlah sesuai dengan jumlah SKS-nya. Jadi lihat di situ. Jadi misalkan mata kuliah hukum agraria, dia SKS-nya berapa? 3. Nah, di jumlah nanti seluruh mata kuliah yang diambil maksimal 24 SKS. Jadi teman-teman yang ambil paket non-SIPAS kemudian mau selesai di bawah 3 tahun, dalam 3 tahun itu bisa sebenarnya. Asalkan teman-teman bisa betul-betul bekerja keras 24 SKS per semester, karena itu batas maksimal kita. Nah, kalau misalkan teman-teman yang paket SIPAS, itu sebenarnya agak sulit untuk bisa selesai dalam 3 tahun. Kenapa? Karena paket teman-teman itu sudah terpaket, sudah ada paketnya, jadi per semester itu sekian paket. Tapi teman-teman bisa juga sebenarnya melengkapi jadi 24 SKS, tapi itu sebenarnya kita tidak sarankan karena nanti kan akan diambil juga di semester berikutnya. Jadi agak sulit sih untuk bisa selesai dalam 3 tahun kalau kita ambil paket SIPAS seperti itu. Paham ya teman-teman. Jadi balik lagi ke tadi caption terakhirnya bahwa UT adalah wadah pribadi mandiri. Apapun bisa sama teman-teman ya, tergantung pilihannya, tergantung kebutuhan dari mahasiswa. Jadi yang penting itu tinggal gimana komitmen untuk belajar dan menggapai semuanya. Mungkin seperti itu aja ya Kak Zi, atau ada closing statement lagi untuk pertanyaan yang lain sebelum kita balik ke materi selanjutnya. Oke, baik. Jadi saya rasa cukup untuk materi yang saya sharekan tadi, kemudian ditambah tadi pertanyaan yang sangat menarik. Intinya saya tekankan kembali kepada teman-teman untuk rajin membaca katalognya dan juga kit mahasiswanya. Jadi jangan pernah bosan atau apa ya istilahnya? Jangan pernah menyerah untuk cari informasi. Jadi informasi itu telah kita sediakan semua dalam katalog dan juga kit mahasiswa, dan juga ada di laman UT www.ut.ac.id. Jadi semua informasi sudah kami siapkan, tinggal teman-teman untuk kami minta inisiatifnya untuk selalu membaca dulu baru bertanya. Jadi read first then ask question, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman di UT itu kita harus mandirinya, seperti yang kata Kak Zi. Jangan lupa kita pupuk rasa ingin tahu, rasa ingin semua akses informasi sudah terbuka lebar. Semua kita sistem yang tadi Kak Zi dikatakan bahwa kita punya yang namanya alamat websitenya Sakti, informasi ada itu semua. Bila ada kendala, kita juga buka di kantor Universitas Terbuka Makassar. Kita juga punya medsosnya UT. Ada yang tersesat, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa di Instagram atau WA-nya Instagramnya UT Makassar. Ada Facebooknya juga UT Makassar, ada YouTube-nya juga, ada nanti simulasi. Di situ video-video informatif yang bisa teman-teman akses semua. Kalau mau yang tanya jawab juga bisa, ada WA-nya UT Makassar ya gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, kita siap membantu teman-teman mahasiswa meskipun mandiri tapi kita tidak meninggalkan sendiri.